Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Pandemi virus corona masih melanda tanah air. Memasuki akhir tahun, perayaan Natal dan Tahun Baru terpaksa harus mengikuti tatanan kebiasaan baru. Perayaan yang identik dengan kebersamaan, berkumpul bersama keluarga, kini harus dijalani berbeda. Tak berbeda dengan proses ibadah yang dahulu dihadiri ratusan jemaat, memenuhi seluruh ruang katedral, kini tak lagi terlihat. Bangku-bangku kosong di gereja katedral ini sehari-hari hanya berteman dengan pembatas jarak di setiap sisi bangku jemaat. Suasana sepi dan hening menyelimuti tiap sudut bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1901. Bagi Pastur Kepala Gereja Katedral Romo Hani Rudi Hartoko, suasana ini kadang membuat hatinya gusar. Kebiasaan melayani jemaat secara langsung kini harus ia ubah dengan cara-cara baru. Yang kita pikirkan adalah dalam hati saya sebagai seorang pemimpin, seorang gembala adalah ya bagaimana saya tetap bisa menyapa, meneguhkan mereka. Ini situasi yang tidak mudah, termasuk dalam keluarga, termasuk juga di dalam beberapa keluarga terdampak secara ekonomi. Maka kita juga membuat program-program untuk bantuan-bantuan supaya umat setidaknya kebutuhan paling dasar itu dipastikan mereka tidak kekurangan. Saat awal pandemi, Gereja Katedral menutup penuh aktivitas peribadatan. Para pelayan jemaat memfasilitasi misa secara online. Ketika pemerintah mulai memperbolehkan tempat ibadah kembali dibuka, katedral membuka misa secara tatap muka, namun terbatas, dan jemaat harus patuh dengan protokol kesehatan. Sejauh ini, gereja katedral hanya menampung 20% dari kapasitas gereja. Termasuk beberapa ritual yang selama ini kita lakukan, lalu ditiadakan. Misalnya yang pertama, air suci ketika kita masuk gereja biasanya ada, lalu kita tiadakan karena itu potensial. Lalu yang kedua, teks misa, biasanya ada teks untuk umat bisa memandu, sekarang ya paperless, kita kirim melalui digital, jadi umat bisa mengikuti tapi membuka handphonenya. Lalu misalnya yang lain adalah salam damai, biasanya kita akan salaman dalam satu bagian dari ibadah, tapi lalu ya kita tiadakan karena kita lalu dengan cara baru. Dalam situasi yang sulit, Pastor Kepala Gereja Katedral mengajak kepada seluruh umat Katolik dan masyarakat Indonesia untuk tidak menyerah dengan keadaan. Persatuan seluruh golongan dan cinta kasih adalah suci untuk masyarakat Indonesia agar bisa melewati berbagai rintangan ke depan. Ketika kita belum menemukan banyak cara bagaimana kita meningkatkan imunitas, bagaimana meningkatkan ketahanan badan kita, lalu dikatakan di situ. Amsal Pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tak berbeda jauh, aktivitas kebaktian rutin sebagian besar umat Protestan di Indonesia juga terdampak oleh pandemi virus corona. Sebagian besar gereja-gereja Protestan yang berada di zona merah masih menutup aktivitas gereja untuk publik. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menganjurkan kepada para umat untuk sementara beribadah dari rumah.
dengan segera kami membuat itu di dalam panduan pastoral. Nah, PGI sendiri bukan semata-mata membagikan panduan pastoral secara verbal, tetapi juga kita lalu mengemas model ibadah online. Ya. Kami dari kantor PGI melakukan atau membuat paket ibadah online setiap minggu dan paket-paket lain yang dilakukan secara online untuk memberi contoh bagi gereja-gereja. Bagi gereja-gereja yang mulai dibuka, PGI juga mengeluarkan edaran berupa panduan protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama misa tatap muka berlangsung. Oleh karena itu kami bikin panduan. Kami bikin panduan pastoral sekaligus panduan teknis untuk bagaimana mempersiapkan ibadah jika sudah direkomendasikan, diizinkan oleh Satgas pada wilayah itu. Jadi persiapan dari belum ibadah, pada saat ibadah, dan setelah ibadah. Itu detail sekali karena kami mengkoordinasikan setiap saat. Bagi Sekretaris Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi, situasi saat ini merupakan momentum bagi seluruh umat Kristen dan bangsa Indonesia untuk menunjukkan persatuan di masyarakat. Persatuan dibutuhkan untuk mewujudkan cinta kasih kepada seluruh kalangan. Setiap orang dari berbagai kalangan berpotensi terjangkit virus ini. Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu berarti tanggung jawab kekristenan dan gereja-gereja untuk mempertahankan kehidupan itu, merawat kehidupan ya, bagi semua orang, bagi semua ciptaan. Ya, sehingga kehidupan menjadi berkelimpahan dengan kesehatan yang baik, dengan keadilan, dengan kebenaran, ya, dengan solidaritas, saling tolong-menolong, kita bisa menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang sungguh bermartabat. Di bulan Desember tahun 2020, umat Kristiani di Indonesia akan merayakan hari Natal pertama di situasi pandemi. Berbagai persiapan yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 disiapkan oleh seluruh gereja. Untuk gereja katedral akan membuka misa malam Natal dan hari Natal secara tatap muka dengan terbatas. Misa hanya dilangsungkan satu kali dengan durasi hanya 60 menit. Jemaat lain bisa mengikuti proses misa Natal secara online. Semangatnya memang dalam semangat pandemi Natal pandemi ini yaitu sederhana, ringkas, tapi tidak mengurangi makna dan kekhidmatan kita merayakan Natal. Sebagaimana tema bersama Natal tahun ini, PGI dan KBI, mereka menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Bahwa di dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan tetap menyertai kita, maka itu alasan bagi kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu gembira di dalam kehidupan. Sementara untuk umat Protestan, PGI tetap menganjurkan agar jemaat mengikuti misa Natal dari rumah secara online. Hal ini dianggap tidak akan mengurangi makna dari perayaan Natal itu sendiri. Ini tidak mengurangi inti iman percaya kita kalau kita tidak melakukan Natal di gedung gereja. Ya. Karena pada hakikatnya, sejak awal peristiwa kelahiran Kristus itu terlahir di sebuah keluarga. Ya. Di dalam palungan yang ada di dalam keluarga. Jadi peristiwa Natal adalah peristiwa keluarga. Ya. Gereja itu tidak saja dimaknai sebagai eklesia, perkumpulan orang percaya dalam skop yang luas. Tapi keluarga juga adalah eklesiola, gereja-gereja kecil, jemaat-jemaat kecil. Ilmu itu kita serap untuk menghadapi tadi hukum alam tadi. Dengan cara apa? Dengan melaksanakan dharma. Dharma quote unquote adalah kebaikan. Utamakan dalam agama Buddha, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semua makhluk hidup berbahagia.
Penyesuaian proses peribadatan dirasakan oleh semua lapisan umat beragama sejak pandemi virus corona melanda, tak terkecuali umat Hindu. Pura, sebagai tempat ibadah publik bagi umat Hindu, kegiatannya kini dibatasi. Para pemuka agama Hindu juga menganjurkan seluruh umatnya untuk membatasi diri dengan melakukan peribadatan dari rumah. Bagi Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia, Wisnu Bawatenaya, pandemi yang hadir di Indonesia memberikan dirinya tanggung jawab lain kepada umatnya. Dengan giat, ia selalu mengingatkan kepada umat agar menjaga kesehatan jasmani dan rohani selama masa pandemi. Kita ingatkan kepada umat kita untuk menjaga fisiknya. Ya. Fisiknya itu agar dia tetap sehat. Jadi makan minum yang bergizi dan berkalori. Ya. Itu untuk kesehatan badannya. Ya. Kemudian untuk niskalanya, ya secara nis, yaitu dilakukan dengan cara memberikan siraman rohani oleh para pandita, pinandita kepada umatnya di pura-pura, ya, di setiap pertemuan, dimanapun juga oleh para tokoh untuk menyampaikan tentang bagaimana kita hendaknya sehat untuk dirinya, keluarganya, dan untuk orang lain. Bagi mantan perwira TNI ini, pandemi yang berlangsung sebenarnya tidak terlalu banyak mengganggu aktivitas peribadatan umat Hindu secara umum. Umat Hindu sudah sejak lama memiliki ruang-ruang ibadah di rumah masing-masing. Sementara, pura-pura besar yang bisa menampung umat tetap dibuka dengan menjalankan protokol kesehatan ketat. Di Hindu tidak ada sama sekali terganggu karena kita pura-pura ada berbagai macam peribadatan atau ibadah yang kita lakukan. Ya. Di setiap rumah tangga kita juga ada sanggahnya, ya, ada merajannya, ada puranya. Ya, untuk di rumah tangga, ada di desa, ada juga di pertanian, ya, ada juga di tempat kematian, namanya Prajapati. Nah seperti ini untuk desa, untuk satu wilayah tertentu, ini namanya Pura Mustika Dharma untuk di wilayah Cijantung kompleks ini. Kira-kira Jakarta ada 30 pura-pura yang tersebar. Meski proses ibadah harian bagi umat Hindu tidak terganggu dengan adanya pandemi virus corona, perayaan Nyepi di 2020 sedikit terdampak. Aktivitas ibadah di pura dibatasi. Namun hal ini tidak mengurangi makna perayaan Nyepi bagi seluruh umat Hindu yang memang proses utama perayaan Nyepi dilakukan di rumah masing-masing. Hari suci Nyepi ini, kalau di Indonesia kita yang lalu dipusatkan di Candi Prambanan, ya. Kita semua di tempat masing-masing kita lakukan. Kita sesuaikan dengan apa adat istiadatnya, karena ada drestenya, ya. Di situ ada kuno dreste, ada seperti dahulu leluhur kita seperti apa. Ada loke dreste, misalnya di Jakarta, di Jawa Barat, di Bali, di Irian atau di Ambon dan sebagainya, itu loke dreste. Ada desa dreste, misalnya di Cijantung atau di Tanjung Priok, itu lebih kecil lagi sifatnya. Kemudian ada sastra dreste, dilihat dari kitab sucinya, lontar-lontarnya dibaca, kitab suci dibaca. Kemudian ada kula dreste, kula itu keluarga, bagaimana di rumah tangga untuk melaksanakan, di rumah-rumah kita itu. Dan ada juga jero tapakan dreste atas kepercayaan kepada leluhur seperti apa yang dilakukan. Itu drestenya. Desa Mawacara, desa Kalepatra disesuaikan dengan adat istiadat aturan setempat dilakukan di samping aturan-aturan keagamaan. Sementara, bagi umat agama Buddha di Indonesia, pandemi virus corona memaksa mereka untuk mengubah sistem peribadatannya. Sebagian besar vihara-vihara, khususnya yang berada di bawah naungan perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi, diimbau agar mengurangi aktivitas peribadatan yang bersifat massal. Bagi Biksu Sanano Darmawan, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Walubi, proses peribadatan yang dilakukan di rumah tidak akan mengurangi esensi ibadah para umat. Untuk peribadatan di rumah, pemanduan ibadah diberikan secara online dari vihara ke seluruh umat Buddha di Indonesia. Sementara, bagi yang melaksanakan langsung di vihara, dibatasi secara ketat dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
saat ini kita rubah, suruh mereka duduk di kursi dan jaga jarak 1,5 meter supaya mereka tidak terlalu dekat dan ada sentuhan jaga jarak yang baik. Setelah mereka kebaktian selesai, kita juga sedia pakai air hangat, air panas, dan makanan juga yang hangat, yang panas kasih mereka. Hari Raya Waisak di tahun ini pun dilaksanakan secara berbeda. Perayaan Waisak nan megah dan khas yang biasanya dilakukan di Candi Borobudur dan Candi Mendut ditiadakan. Umat Buddha melangsungkan perayaan Waisak dari rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah melalui sistem online. Kalau menurut saya tidak akan ada rubah atau menurun, ya tidak lengkap apapun, tetap masih rasa semua itu mengerti. Karena raya hari Waisak itu adalah hari di Sang Buddha, ya ingatkan hari Sang Buddha lahir, tercapai dengan sempurna dan di mana. Begitu para umat sudah paham, ya begitu hari itu ada raya ya yang besar di Borobudur atau tidak, para umat sudah paham, sudah mengerti. Gitu. Tidak ada masalah apa-apa. Pandemi menguji semua aspek kehidupan, begitu juga dengan keteguhan iman umat beragama. Para pemuka agama berharap agar umat dapat bertahan dan terus berjuang untuk melewati masa sulit ini. Ilmu itu kita serap untuk menghadapi tadi hukum alam tadi. Dengan cara apa? Dengan melaksanakan dharma. Dharma quote and quote adalah kebaikan. Dharma apa? Baik itu dharma agama, dharma negara, dharma sastra, dharma tulah. Itu baik. Utamakan dalam agama Buddha, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semua makhluk hidup berbahagia, itu masuk makhluk binatang, kecil sampai besar, manusia, orang baik, orang tidak baik, orang kaya, miskin, orang pintar atau orang bodoh, orang agama apapun, kita selalu berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini proses pembelajaran tertentu. Ya, nanti kalau ada musibah-musibah apapun yang datang di bangsa ini, mari kita tiru pola penanganan COVID-19 ini. Pemerintah dengan masyarakat, tokoh agama itu bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat COVID-19 ini. Suara azan bergema dengan lantang di Masjid Istiqlal Jakarta. Panggilan sholat di masjid yang mampu menampung ratusan ribu jemaah ini tetap berkumandang, meski aktivitas sholat berjamaah sedang dibatasi. Hampir 1 tahun, pembatasan ibadah sholat berjamaah berlangsung di Istiqlal, termasuk sholat Jumat. Saat waktu sholat wajib tiba, hanya sebagian pengurus masjidlah yang tetap menghidupi suasana masjid agar tidak kosong selama masa pandemi virus corona berlangsung. Tentu saja, sholat berjamaah yang berlangsung mengikuti pola kebiasaan baru. Saf antar makmum yang seharusnya rapat kini harus berjarak, semata-mata sebagai langkah pencegahan untuk melindungi satu sama lain. Masjid Istiqlal sejatinya sudah mulai ditutup untuk aktivitas umum sejak bulan Oktober tahun 2019 lalu. Hal ini dikarenakan sedang berlangsungnya renovasi besar-besaran di masjid ini. New Istiqlal tadinya diproyeksikan akan mulai kembali dibuka saat momen Ramadan dan Idul Fitri di tahun 2020. Namun, wabah virus corona yang melanda Indonesia membuyarkan harapan itu. Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, mengajak para umat untuk menyikapi kondisi ini dengan bijak.
Ia menyampaikan, dibatasinya ibadah berjamaah di masjid-masjid besar seperti Istiqlal merupakan langkah untuk menyelamatkan umat. Seringkali loh kok kenapa Istiqlal tutup, sementara toko-toko, pasar-pasar, bandara ramai. Ya, secara fikih pertanyaannya seperti itu, iya ya, oh iya ya. Tapi secara usul fikih bisa berkesimpulan bahwa memang kemungkinannya bahwa Istiqlal adalah sebuah masjid, itu cuma sunat untuk datang, bukan wajib datang ke Istiqlal atau ke masjid-masjid. Tapi memberi makan terhadap anak-anak bayi, ya kan? Memberi makan terhadap keluarga, itu kan butuh beras, butuh susu. Ya, di mana penjual susu itu? Di mana penjual beras ikan itu? Itu di pasar, di toko-toko, di mall ya kan? Bukan di masjid. Jadi dengan demikian wajib bagi mereka itu untuk pergi ke pasar, pergi ke mall untuk memberikan belanja, membeli belanja kehidupan sehari-hari. Rasa sepi dan sedih kerap hadir di benak para pengurus saat masjid yang biasanya ramai ini kini nampak sangat luas dan kosong. Momen Idul Fitri dan Idul Adha, Istiqlal biasanya dipadati oleh umat yang ingin beribadah. Namun di tahun ini, suasana berbanding terbalik. Imam besar dan para pengurus kini hanya berharap jamaah bisa bersabar sambil menantikan pandemi usai. Idul Fitri dulu ramai, presiden di sini, menteri-menteri, pejabat-pejabat, bahkan dari daerah pun juga penuh ini sampai di bawah-bawah itu kan. Begitu Idul Fitri, Idul Adha, kosong melampau Masjid Istiqlal ini. Jadi kita dari pengelolanya di sini juga sangat sedih. Kita mau bilang apa? Semenjak Istiqlal dibangun tidak pernah kosong melompom seperti ini. Itu karena ada virus yang kita takuti bersama. Mudah-mudahan nanti setelah vaksin ini kita akan mendapatkan situasi yang sangat-sangat baik kembali dalam era new normal dan sekaligus new Istiqlal ini kan. Ini new Istiqlal. Di tengah situasi yang melanda, Kiai Haji Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat beragama kini harus bahu-membahu, saling menolong dalam rangka perang melawan virus corona. Nah, jadi saya kira bahasa agama itu sangat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dampak COVID ini. Nah, dengan menggunakan bahasa agama, maka mudahlah bagi orang itu untuk memberikan bantuan karena tersentuh oleh perasaan spiritualitas. Sedikit artinya buat mereka, besar artinya buat yang terinfeksi, terkontaminasi kan. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini proses pembelajaran tertentu. Ya, nanti kalau ada musibah-musibah apapun yang datang di bangsa ini, mari kita tiru pola penanganan COVID-19 ini. Pemerintah dengan masyarakat, tokoh agama itu bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat COVID-19 ini. Terlepas dari proses duniawi yang sedang berlangsung, perang menghadapi virus juga melibatkan unsur spiritualitas masyarakat secara luas. Untuk itulah, posisi para pemuka agama menjadi penting dalam peranannya menyampaikan pesan persatuan, pesan kesadaran kolektif, dan semangat spiritual. Agar masyarakat mampu melewati masa sulit ini dengan menjaga keamanan, imunitas, serta iman mereka. Karena pemuka agama itu mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam masyarakat kita. Tidak ada kepatuhan yang tinggi umat, warga, selain kepada pemimpin agama. Dibandingkan dengan pemimpin politik, dibandingkan dengan pemimpin di kantor, dibandingkan dengan pemimpin bentuk-bentuk kepemimpinan lainnya, tidak ada kepatuhan yang sangat tinggi selain kepada pemimpin agama. Nah, peran itu bisa dia lakukan dengan menjustifikasi, mengutip ayat-ayat yang ada di Alkitab mereka masing-masing untuk mengarahkan bagaimana mestinya umat berperilaku. Jadi ada kebenaran yang bersumber dari kitab suci mereka.
kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with